Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajil Mahdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kami yang mendapatkan tugas dari Bapak Dadang Sumarna, dosen pengampu filsafat hukum. Dan kita ke bagian aliran mazhab realisme hukum. Aliran realisme muncul dalam hasanah kesasaran Inggris pada periode abad ke-19. Aliran ini semata-mata didasarkan pada pengamatan berdasarkan apa adanya atau berdasarkan kenyataan yang ada pada kurun waktu 1830 sampai 1880 dapatlah dikatakan sebagai periode realisme. Aliran realisme adalah aliran filsafat yang memandang realitas sebagai dualitas. Aliran realisme memandang dunia ini mempunyai hakikat realitas. Ajaran realisme memperlihatkan bahwa realisme adalah sesuatu yang real atau sesuatu yang benar dan merupakan gambaran nyata di dunia realitas. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak. Yang kedua, adanya realita di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Definisi realisme. Realisme adalah aliran yang menyatakan bahwa objek-objek pengetahuan yang diketahui adalah nyata dalam dirinya sendiri. Realisme adalah suatu bentuk yang dapat mempresentasikan kenyataan. Realisme terpusat pada pernyataan tentang representasi, yaitu tentang bagaimana dunia dikonstruksi dan disajikan secara sosial kepada dan oleh diri kita. Inti realisme dapat dipahami sebagai kajian tentang budaya sebagai praktik-praktik pemaknaan dari representatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soma Winata, NIS 17 10 10 20673. Dalam kesempatan ini saya ingin membacakan materi sebagai berikut. Poin 6. Konsep filsafat menurut aliran realisme. Metafisika realisme adalah kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik mata atau materialisme. Kenyataan material dan imaterial atau dualisme, dan kenyataan yang berbentuk dari berbagai kenyataan pluralisme. Humanologi realisme adalah hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisasi kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Epistemologi realisme. Kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, dan kenyataan dapat diketahui oleh pikiran. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaiannya dengan fakta. Aksiologi realisme. Tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. 7. Menurut Power 1982, implikasi filsafat pendidikan realisme adalah sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan realisme. Pendidikan merupakan suatu proses untuk meningkatkan diri guna mencapai yang sesuai dengan
yang sesuatu yang abadi, dan juga penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Realisme klasik, tujuan pendidikan adalah agar anak menjadi manusia bijaksana, yaitu seorang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan fisik dan sosial. 8. Realisme religius, tujuan pendidikan adalah mendorong siswa memiliki keseimbangan intelektual yang baik, bukan semata-mata penyesuaian terhadap fisik dan sosial saja, namun mempersiapkan individu untuk dunia dan akhirat. Religius realis, tujuan utama pendidikan moral adalah untuk keselamatan jiwa anak, harus mampu belajar menjaga hati dalam dirinya dan menjauhi dosa. Tuhan akan menawarkan keselamatan bagi makhluknya, dan makhluknya harus bisa menentukan apakah akan menerima atau tidak tawaran tersebut. Hal ini akan menyebabkan kebiasaan dalam membuat keputusan yang benar. Demikian, lanjut. Selamat siang, saya Ade Irawan melanjutkan dari penjelasan dari Bapak Soma Winata. Kurikulum dikembangkan secara komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang sains, sosial maupun muatan nilai-nilai. Lebih efektif diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran sehingga memiliki kecenderungan berorientasi pada peserta didik. Kedudukan siswa dalam konteks realisme, peserta didik dituntut untuk menguasai pengetahuan yang handal dan terpercaya. Dibutuhkan kedisiplinan sebagai metode mencapai esensi dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan guna memperoleh hasil yang baik. Peranan guru dituntut untuk dapat menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik menguasai bahan ajar yang sumbernya mengetahui realistis. Metode belajar tergantung dari pengalaman, baik langsung ataupun tidak langsung. Metode penyampaian harus logis dan psikologis. Metode conditioning merupakan metode utama bagi realisme sebagai pengikut behaviorisme. Demikian, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Manudin. Saya akan meneruskan materi dari saudara Ade Irawan. Itu ada tokoh yang mengandung aliran realisme klasik Aristoteles. Gagasan-gagasan atau bentuk-bentuk seperti ide tentang Tuhan atau ide-ide tentang sebuah pohon bisa ada walaupun tanpa materi, tapi tidak ada materi yang ada tanpa bentuk. Terus ada silogisme disusun dari sebuah premis, dasar pemikiran utama, premis minor jadi kesimpulan. Aristoteles menggunakan silogisme untuk membantu kita berpikir secara lebih akurat dengan menyusun pernyataan-pernyataan tentang realisme dalam sebuah logika. Lalu ada Thomas Aquinas, seorang guru hanya memberikan para pelajar pada pengetahuan dan pemahaman dengan tanda-tanda dan simbol saja. Terus ada tokoh yang menganut aliran realisme modern, Francis Bacon, 1561 sampai 1626. Bacon meyakini pengetahuan adalah kekuatan, dan itu melalui pengetahuan yang kita bisa sesuaikan secara lebih efektif dengan masalah-masalah dan kekuatan menyerang di setiap sisi untuk menyempurnakan. Hal ini dia menemukan apa yang dia sebut metode induktif. Ada John Locke 1632 sampai 1704. Pemikiran Locke mengantarkan kepada jenis pendidikan kesopanan yang dicatat kuat dalam pendidikan orang-orang Inggris. Lalu ada tokoh yang menganut aliran realisme kontemporer, Alfred North Whitehead. Bagaimanapun dia tidak mau menyerah dalam mendorong bahwa pendidikan diperhatikan dengan gagasan yang hidup, gagasan menghubungkan dengan pengalaman dari yang belajar atau pelajar, ide yang menggunakan dan tepat pada wujud yang tersambung. Lalu ada Bertrand Russell 1872 sampai 1972. Russell mencoba meletakkan beberapa ide atau gagasan pendidikan dengan bekerja pada sebuah sekolah yang dia danai yang disebut dengan Beacon Hill. Bagaimanapun juga
radikalismenya menemukan perlawanan dan keingintahuannya sendiri pada akhirnya membawa pada sebab-sebab dan perubahan yang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Restiani. Saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Fajri. Pandangan ontologi pada aliran realisme. Bagi para realis, dunia sosial ada secara independen dari apresiasi manusia terhadapnya. Individu dipandang sebagai seorang yang dilahirkan dan hidup dalam dunia sosial yang memiliki realitas sendiri. Ini bukanlah suatu yang diciptakan oleh individu di luar sana. Secara ontologis, hal itu ada sebelum keberadaan dan kesadaran dari setiap manusia tunggal. Bagi realis, dunia sosial memiliki eksistensi yang sama keras dan konkretnya seperti alam. Pandangan epistemologi pada aliran realisme. Pengetahuan menurut para realis berawal dari objek-objek fisik yang kemudian dipikirkan secara logis ataupun dimaknai secara etis. Objek-objek fisik pengetahuan sendiri bersifat independen dari tindakan mengetahui. Objek tidak akan mengalami perubahan apapun perbedaan pengetahuan manusia tentangnya, sehingga objek tidak akan pernah terpengaruh oleh interpreksi yang dapat benar maupun mengelabui. Meja kayu, tatapan berupa kayu, atau apapun konsepsi manusia tentangnya. Konsep atau pengetahuan yang dibangun dan dibentuk oleh proses mental pada dasarnya hanyalah alat untuk mengetahui objek, dan ia bukanlah representasi yang sesungguhnya dari objek itu sendiri. Selanjutnya, pandangan aksiologi pada aliran realisme. Menurut realisme, sumber semua pengetahuan manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidupnya. Realisme memandang bahwa baik dan buruknya keadaan manusia tergantung pada keturunan dan lingkungannya. Perbuatan seseorang adalah hasil perpaduan antara pembawaan fisiologis dan pengaruh-pengaruh lingkungan. George Santayana memadukan pandangan idealisme dan realisme dalam suatu sintesa dengan menyatakan bahwa nilai tidak dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal, karena minat, pengertian, perhatian, dan pengalaman seseorang turut menentukan adanya kualitas tertentu. Jadi kesimpulannya, aliran filsafat realisme memperlihatkan bahwa sesuatu yang nyata atau real adalah sesuatu yang benar adalah sesuatu yang merupakan gambaran nyata atau salinan sebenarnya dari dunia realitas. Yang kedua, pendidikan menurut aliran filsafat realisme menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang ketat dan sistematis dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan yang teratur di bawah arahan oleh tenaga pendidik. Terima kasih.